antik banget Om. Ini tahun 63. Ya. Ini salah satu pemberian pemerintah untuk kontingen Garuda pada saat itu yang dikirim ke Kongo. Ini serinya Sprint. Aduh, pada ngelupas ini ori Om. Ya, ini original paint. Belum pernah repaint nih? Belum. Ya. Syarat lengkap pajak hidup. Nah, kalau yang warna biru nih Om? Ini termasuk juga rare. Dia juga langka. Hanya 2 tahun, 66 dan 67. Hanya 2 tahun aja? Ya. Wah, berarti selanjutnya ini... Sprint Veloz seperti ini. Ini Super tahun 66. Nah, tahun 66. Nah, ini emblemnya masih pecoret. Ya. Ini hanya tahun ini yang pecoret. 67 dia udah cung. Udah ikut emblem yang baru. Biru. Terakhir berarti tahun 66 ya? Ya, emblem pertama dan terakhir. Ini orang bilang lebih dikenal VBB. VBB? Tahun 61. Vespa VBB tahun 61. Full paper, plat B. Historisnya Jakarta, Bali, Jakarta, PP. Ini Super tahun 75. Vespa Super tahun 75. Sukabumi udah, Jawa Barat sih, Pelabuhan Ratu udah. Sama ownernya langsung nih dari Vespa House Jakarta dengan Om Bams nih. Saya main Vespa dari 2010. Dari 2010 baru lah. Pemain 2010 baru. Berarti sekarang 2023 udah 13 tahun Om. Wah, barunya aja 13 tahun ya. No fucking regrets. Oke teman-teman Black Automotive, sekarang kita waktunya santai nih. Habis review tadi, habis ngeliat motornya di dalam ada motor apa aja, kalian udah lihat semuanya dari Vespa sampai BMW ada di dalam. Nah sekarang kita tanya nih, sejarahnya atau historinya gimana nih, Om Bams? Gua pertama kali punya Vespa tahun 2010 tuh, gue beli 4 unit, semuanya kondisi seperti Lambretta, bahan. Oh, yang tadi masih pretelan itu ya? Ya, seperti itu. Oke. 4 itu VNB 1, Sprint 1, Corsa 1, satunya lagi PTS. Ada 4. Nggak ada yang hidup, yang penting ada suratnya lengkap. Gua bawa aja ke rumah pakai pickup, karena nggak ada yang bisa hidup kan. Semua gue lihat dari satu bengkel yang sudah terbengkalai lebih dari 3-4 tahun. Udah debuan, udah kotor semua, sampai gue ngangkatnya harus bawa orang untuk bisa bawa satu-satu keluar dari gudang. Oke, menarik banget nih ya historinya. Terus cari pickup yang bisa, yang sewa sekali angkut bisa 4 unit. Akhirnya dapat, gue bawa ke rumah, gue lihat yang penting ada surat lengkap. Pajak mati nggak masalah. Pajak mati nggak masalah, bisa dihidupin ya. Gue bawa ke rumah, gue panggil mekanik. Gue bilang sama dia, tolong dong, yang mana yang bisa dihidupin, gue pengen. Dan itu gue belum bisa nyetir Vespa. Belum bisa bawa Vespa? Belum bisa. Tapi udah nekat nih karena suka aja? Ya istilahnya kejeblos. Oke. Terus sama mekanik dia bilang, pertama yang VNB, Pak ini jangan diapa-apain, ini istilahnya batu cincin.
karena jarang. Berarti istilahnya batu cincin, semakin lama semakin tinggi harganya. Oke. Jadi dia bilang, nah sorry Om nih, saya potong. Jadi pada saat itu kan pertama kali 2010 ngambil langsung 4 unit. iya. Dan di garasi ini udah ada? Belum. Berarti baru pertama kali itu ngambil 4 unit itu? Iya. Oke. Terus mekanik gue bilang, VNB simpen aja ya Om, kita kalau mau kerjain pelan-pelan. Karena barangnya susah, spare partnya susah, 3 speed, Oke. 125. 125 cc. Dan baru tahu kalau itu namanya istilahnya cepuk. Cepuk. Oke, anak Vespa pasti udah pada tahu cepuk ya. Terus Corsa, dia bilang, Om yang ini jual lagi, jangan dipiara. Kenapa? Udah deh, ini rewel kata dia. Banyak problemnya deh. Oke, gue simpan lagi. PTS, dia bilang ini bisa tapi partnya susah. Dia bilang. Dan ngerjainnya susah, harus dirakit di bawah, dihidupin di bawah, baru dinaikin ke motor, ke bodinya. Jadi makan waktu. Oke. Terus yang paling siap apa? Sprint nih Om. Sprint saya bongkar hari ini, belanjain apa yang saya suruh, apa yang saya list. Besok pun jadi kata dia. Gue bilang bongkar langsung. Bongkar, besoknya gue belanjain. Sehari itu kita rakit, sore malam nyala. Ini gokil sih, nekat banget loh. Belum bisa bawa Vespa, ngangkat motor yang mesinnya mati, pajaknya mati, cuma modal surat lengkap, bungkus langsung. Nah, gue belajar Vespa sama mekanik itu. Dia goncengin, dia kasih tahu nih gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Terus gue pakai akhirnya sampai bisa. Nah, niat gue juga beli motor itu atas permintaan anak gue. Pada tahun itu dia masuk SMA, dia bilang kalau bisa beli motor biar nggak antar jemput gitu tiap hari. Oke. Oh iya Om, ini lupa teman-teman Black Automotive, ini Bari, anaknya Om Bams. Sama anak Vespa juga nih. Nah, jadi gue pikir beli motor yang nggak bisa kenceng, tapi mobile apa ya? Udah pilihan gue ke Vespa. Vespa, oke. Nah, akhirnya dapat tuh kita sprint. Jadi setelah itu hidup, malah yang 3 ini terbengkalai, nggak gue pikir. Nggak diurusin. Iya, karena gue lagi asik sama yang satu itu, yang hidup itu ya. Iya. Oke. Dari suaranya, dari tenaganya, sprint lebih enak lah. Lebih bertenaga ya. Lari juga sprint itu lebih enak ya. Iya. Untuk di jalan. Jadi dari situ sekitar 3 bulan kemudian atau maksimal 5 bulan ditawarin lagi sama orang bengkelnya eksklusif 2 tahun 9 tahun 2000 tahun 2000 diambil tuh. Itu bodinya jelek tapi dia jamin body original paint gitu segala tapi mesin belum pernah dibelah. Oke. Gue nyoba cuman 100 meter gitu, beda banget tenaganya sama yang sudah kemarin dirakit. Lebih bagus yang lebih enak yang ini eksklusif. Ya, oke. Memang orang bengkel juga udah bilang kalau kita dapat motor yang belum pernah belah, tenaganya lebih enak. Dan itu gue alamin sekali. Nah, 5 bulan gue pakai Vespa, gue ambil lagi 1 eksklusif. Sebulan kemudian langsung touring ke Sentolo, Garut. Langsung ke Garut? Iya, pertama kali touring tuh tahun pakai eksklusif tuh. Baru bisa naik Vespa udah ke Garut langsung ya Om? Iya, dia goncengan gue berdua dia. Oh sama Bari? Iya. Oke. Belum ini banget tuh, itu belum tangan banget Vespa. Oh. Masih belajar juga. Masih belajar juga. Oke. Om, kalau boleh tahu nih, awal mulanya suka Vespa sampai hobi sekarang ini nih, awal mulanya tuh gimana bisa cinta banget sama Vespa? Nah, selama kita pakai Vespa, ngidupin yang 3 itu, dan punya eksklusif, anak gue juga mulai pakai kan. Dan itu sering banget mogok, trouble tuh.
apalagi udah PTS jadi, terus ya jadi gue jalan tuh sprint eksklusif sama PTS. Nah kalau dia mogok teleponnya ke gue, Pak mogok nih, gue yang ngurusin. Oke. Panggil sama bengkel. Nah biasanya kalau teman-teman Vespa itu kalau mati di jalan tuh Om, ada aja kan yang berhenti Ya. bantuin. Biasanya kalau Vespa itu solidaritasnya itu tinggi banget. Ya. Mau kenal atau enggak, pokoknya berhenti aja dulu. Ya, ya itu gue alamin juga. Jadi Ya. kan kalau di Vespa nggak ada ampere bensin tuh. Ya betul. Jadi satu saat gue lagi jalan mati. Iya. Pernah tuh Om? Pernah. Gue sela-sela nggak bisa. Sering ya? Gue sela-sela kok nggak bisa hidup. Iya. Itu tanpa gue panggil ada Vespa samperin gue. Oke. Kenapa Om? Gue nggak tahu nih kok nggak bisa hidup. Pas dicek bensin habis. Oh. Akhirnya itu disedot atau dia Nggak. beliin bensin dulu? Om karena dia lihat muka gue udah tua kali ya. Iya. Om tunggu aja, dia yang belanja, beli Oke. bensin, dia tuangin ke motor gua, nggak mau diganti lagi. Nggak mau diganti? Iya. Salut. Buat orang yang udah bantuin Om Bam pada saat itu, Udah gua nggak lupa. terima kasih sampai banyak. sekarang. Sayang kita nggak sempat kenalan. Oke, kalau buat kamu yang masih ingat nih dulu pernah tolongin Om Bams, datang aja langsung ke sini ngopi bareng. Nih, saya aja dikasih airnya berwarna nih. Ya, Om. Udah dari situ, kalau gua suka satu tipe, gua jual yang sudah ada. Oke. Tapi sebelum itu ya artinya gue hidupin Corsa, gue hidupin. Tapi karena ultimatum dari mekanik yang ini nggak usah dirawat, akhirnya gue jual. Karena dulu belum gampang sekarang gitu dapet spare part yang Vespa kayak lebih jarang gitu di jalan. Iya. Di Corsa. Ada lagi cerita nih, kalau Corsa gue dapet lengkap. Cuman karena nggak hidup dan banyak trouble di mesin, gue beli lagi satu Corsa. Gue kanibalin tuh Kita kanibal doang partnya. Jadi beli motor untuk kanibal, memang bukan untuk dibangun ya? Bukan, itu pun gue jual sisanya Oke. dan gue hidupin Corsa itu. Memang untuk cari ininya ya, spare partnya ya? Iya. Saya udah punya satu karena pada saat itu emang saya itu gue cari spare part yang itu kan istilahnya small frame tuh kalau Iya. Nah kalau small frame dulu tuh emang susah banget partnya. Mau nggak mau kalau nggak kirim dari luar ya Hunting. hunting. Oh, susah ya? Nah, kenapa gue akhirnya hidupin Corsa? Karena tetap Bari mintanya, Pak kalau bisa Matic, kalau bisa Matic. Kan Corsa Matic. Kopling gitu. Iya. Jangan kan dia, gue pun susah belajar koplingnya tuh. Iya. Akhirnya hidup Corsa, tapi ya itu sebulan enak masuk bengkel, 2 bulan enak masuk bengkel. Akhirnya lama-lama, udah deh jual aja. Oke. Jual. Terus sprint kita tuker sama super yang kenceng ya. Iya super tahun. Jadi gua lagi 77 Super tahun tapi 77. udah aftermarket tuh mau. aftermarket dan Oke. Udah dirubah berarti semuanya Udah. ya? CC udah naik Tapi aman mesinnya? aman. Semua aman, Sehat sih. cuman PR-nya BPKB nggak ada. Jadi dia kasih gua BPKB tempelan. BPKB dan Tahun STNK. yang sama cuma nggak akur ke mesin kerangka. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Pada saat itu gue cuma suka tenaganya aja. Jadi Tetap gua nggak- diambil? Iya, gue nggak pikir itu tuker tambah doang. Dia cuma nambah gue 1 juta sama sprint 77 full paper. Tuker tambah? Heeh, Oke, berarti tuker tambah bisa juga ya? bisa. Tuker tambah bisa, beli bisa? Tapi super itu enak, kencang. Nah, dari situ gue punya pengalaman. 2 kali deal sama orang, setelah tahu suratnya nggak beres, batal. Batal? Iya. Gue juga, begini gitu kayaknya. Padahal tenaganya enak banget. Iya. Semuanya Orang good looking. ngelihatnya di surat dulu ya? Iya. Surat Iya. sekarang yang lebih penting soalnya karena Betul. doyan touring juga kita. Iya, itu Bukan dia. pakai jalan. Biar aman di jalan kan? Iya, biar aman. Nah dari situ mulai kita belajar. Iya. Jadi awal-awal kita main Vespa, istilahnya sedapatnya. Apa yang kita dapat ya itu kita pakai. Iya. Lebih dari itu kita cari yang bagus, yang good looking, yang kinclong, yang sudah restorasi. Oke. Belajar dari pengalaman Iya. ya. Semakin ke sana, semakin cari yang lebih baik. Lebih bagus. Biar nggak banyak PR-nya. Iya. Original sih kalau sekarang.
Lebih ke Nah, original. Semakin semakin lama lagi kita main Vespa, malah balik cari yang original. Oke. Jadi mau tampilannya jelek asal dia original itu lebih Jadi itu kenapa harga Vespa semakin lama semakin tua semakin tinggi harganya. Ya. Nah, Ya. bicara masalah harga nih Om. Karena semakin Vespa itu semakin tua semakin tinggi harganya. Bahkan sampai ada yang seharga mobil. Ya. Misalnya nih, ada yang hubungin Om Bams. Om, bisa nggak tukar tambah sama mobil? Tergantung ya kan. Tergantung. Kalau kita kan lebih suka klasik ya. Maksudnya kayak hampir jarang itu beli mobil baru. Itu cuma sekali doang itu Mobilio. Udah habis itu jual yang itu. Main mobil klasik juga gitu. Jadi mungkin kalau buat tukar tambah, kalau mobilnya klasik gue mau. Oke, tuh kalau untuk tukar tambah, Om Bams ini sukanya yang serba klasik, mau motor roda 2, roda 4 itu sukanya yang klasik. Jadi kalau untuk kamu yang mau tukar tambah, itu tawarannya mobil klasik, jangan mobil yang tahun muda ya Om ya, nggak kemakan. Oke. Nah, terus semakin kita tahu lagi di Vespa, cari yang original. Ya. Jadi mau Super, mau PX, gue kan punya sempat Strada Aom tahun 80, semua original, pennya, suratnya tangan pertama. Sebetulnya tangan kedua, tapi gini, awalnya itu punyanya Bank BRI, dipakai sama ibu-ibu. Begitu dia pensiun, dia dia pakai di atas nama dia, jadi sebetulnya dia juga yang pakai. Oh gitu. Atas nama bank. Karena KTP-nya sesuai dengan namanya di BPKB dan waktu dia kerja juga di BRI. Strada gue punya eksklusif itu gue rubah-rubah yang model lampu bulat, kan model New PX tuh. Eksklusif yang tadi nggak ada BPKB-nya? Iya, gue cat, gue rubah lampu bulat, kasih knalpot racing kayak gitu-gitu. Terus semakin kita ngerti, cari yang original paint. Apapun. Sesuai dengan yang disurat ya? Iya. Paper itu ternyata utama. Karena gue punya pengalaman gagal 2 kali. Anaknya udah bayar ke gue. udah di DP ya? Udah lunas. Oh udah lunas? Udah lunas. Orang tuanya datang, Pak ini suratnya nggak ini ya? Oh iya benar kan gue juga kasih tahu. Wah kita nggak berani kalau yang beda surat. Ya udah nggak apa-apa, batal kita kembalin, potong aja. Uang bensin lah ya. Nah akhirnya surat lengkap, bodi mulus. Surat dibuat akhirnya sama Om Bams? Enggak. Akhirnya sempat kejual ya. Oh sempat kejual. Tapi harganya enggak. Dengan kondisi STNK dan pajak tempelan, BPKB tempelan, tapi harganya jatuh. Terus akhirnya cari yang lengkap-lengkap, yang tampilannya bagus. Sesudah itu cari yang tetap lengkap tapi yang original. Jadi belajar, semakin kesini belajar dari pengalaman. Mesti kalau Vespa sih harus jeli gitu. Apalagi kalau mau main original ya. Ya kalau kita mau main original tuh kita belajar juga gitu dari part-part yang kita nggak tahu mereknya, part originalnya apa kita nggak tahu. Karena kita punya unit, kita beli unit satu-satu, nah itu jadi tahu gitu, jadi kita bisa belajar. Kalau part original Vespa itu biasanya lampu-lampunya tuh siem, mereknya, merek Itali itu. Nah ada juga part lokal yang emang produk Indonesia, itu ada dari Dan Motor atau Elma gitu-gitu. Kalau Lumax itu produk-produk India biasanya. Dulu kita dapat itu udah nggak lihat, yang penting lampu nyala, suara enak, tenaga enak, udah kita beli. Sekarang udah nggak gitu. Nggak tahu kan dulu part-part originalnya apa. Tapi tambah kesini, tambah main. Tambah ngerti kita. Jadi tambah paham. Nah, makanya sekarang kita juga belinya udah lebih nyari yang ke original. Jadi nggak harus original pen juga. Yang penting perintilannya tuh original gitu. Perintilan original, yang penting surat ya Om ya? Belajar dari pengalaman surat. Yang penting. Itu semakin lengkap dan semakin original mempengaruhi ke harga. Harga semakin ngeri juga Mas. Nah sekitar 3 tahun terakhir mulai cari yang rare, yang jarang. Jadi kayak PX, eksklusif, Excel, Super itu
kurang gua lirik gitu. Oke, berarti gini Om ya. Jadi Om Bams ini selain menjual, selain hobi, selain bisa tukar tambah juga, kalau kalian yang punya motor-motor klasik, motor rare di rumah, peninggalan dari kakek, peninggalan dari bapak, boleh ditawarin aja langsung ke Om Bams. Kontaknya ada di bawah ini. Jangan dibuang, ngasih kita. Jangan dibuang, kasih ke sini aja Vespa House Jakarta. Kalau misalnya kamu di luar daerah nih, nanti kita yang nyamperin ke sana. Ya Om ya? Iya. Siap tempur pokoknya kita ke sana. Yang penting jangan lupa uang bensinnya Om ya. Nah, jadi akhirnya gue mulai cari yang tipe langka. Oke. Jadi kayak tahun lalu 2019 kan gue udah punya VGLB. Tapi kan karena pada saat itu gue masih berpikir asal punya dulu. Iya. Yang penting kita punya, mau semuanya nggak original, nggak apa-apa, yang penting punya. Tapi itu udah termasuk langka. Yang VGLB itu? Iya, dia sipil plat BK. Oke. Nah, pada satu kesempatan kejual. Alhamdulillah 2021 kita dapat 2020 ya. 2020 lah, 2020. Kita dapat yang Garuda. Tipe yang Garuda. Itu juga posisinya kita lagi liburan keluarga kan, biasanya tiap tahun gitu kita jalan keliling Jawa gitu, tapi bareng keluarga kan, nggak touring gitu. Mobil ya gitu Mas, kayak dapat info dari temen nih, ada nih di sini yang mau jual gitu. Nah kebetulan waktu pada saat itu kita posisinya lagi di dekat situ, daerah Sidoarjo ya Pak. Iya, Sidoarjo. Pokok Surabaya ke sana gitu. Itu ada yang nawarin. Kebetulan pas kita cek unitnya benar gitu, VGLB dan Garuda gitu. Samperin tuh langsung ke sana. Langsung kita samperin. Ada itu juga. Dan alhamdulillah deal. Alhamdulillah deal, dan motornya udah ada di dalam. Udah ada di dalam dan kemana-mana juga. Gue puas banget tuh, gue ke Sulawesi keliling pakai itu, gue sampai Aceh sampai pakai itu. Jadi motornya langka, jarang, dan bernilai fantastis, tapi tidak untuk gue pajang. Oke. Gue harus punya rasa puas memakainya. Betul. Jadi kita memanjakan diri sendiri, bikin puas diri sendiri dengan kita pakai, bukan cuma kita beli, kita pajang ya Mas. Siap. Mas satu Mas, investasi juga kalau Vespa sih. Kalau menurut gue investasi, karena kita dari dulu main Vespa belum pernah ngerasain yang bener-bener yang rugi gitu jualnya, hampir nggak pernah sih, selalu untung gitu. Walaupun kadang pernah juga sekali dua kali untungnya hanya untung pakai gitu, seenggaknya kan udah untung. Betul. Gitu. Karena pada saat itu kita mau ngambil satu sasaran lain, target lain, jadi gue harus cepet-cepet lepas satu, karena kan uang kita juga nggak liquid full. Gitu. Ngomong-ngomongin dijual nih, harga yang ditawarkan standar pasaran kan? Ya ada yang standar pasaran, ada yang di atas pasaran juga. Karena tergantung dari tipenya ya, tipe dan kondisinya, kelengkapan surat, pajaknya dan atributnya itu benar atau tidak. Rata-rata kalau yang di sini itu suratnya lengkap dan pajak hidup juga. Karena kita pakai Mas, kita ke jalan juga kan. Siap. Keren, menarik banget. Terakhir yang kita dapat Sprint S yang biru tuh, pada Desember kemarin kan gue ke Aceh. Gue dapat itu dari Medan, barang dari Padang Sidempuan, tapi dealnya setelah restorasi ada di Medan, suratnya Medan lah pokoknya. Dalam perjalanan udah ditawar-tawarin nih, minatnya Om. Wah, Sprint S dalam hitungan gue termasuk yang jarang tuh. Limit dari tahun produksinya. Kalau super termasuk 6, ya? 68 ke atas kan banyak. 66 dikit. Nah begitu juga Sprint S. Sprint S tuh hanya 2 tahun itu. Jadi setelah dia kasih videonya, foto-fotonya, gue ambil. Nah
Dan dibeli akhirnya. Gue puas banget itu kemarin kita ke Bandung. Nggak ada trouble sih, alhamdulillah normal. Udah gitu. dibawa ke Bandung juga ya? Ada. Siap. Motor gue pokoknya udah siap jalan lah. Pokoknya setiap kita beli Vespa, pasti selalu kita coba touring dulu gitu. Oke. Jadi motor yang ada di dalam itu motor semuanya sehat, udah pernah dibawa ke keliling Jakarta, bahkan keliling Pulau Jawa, bahkan sampai ada yang ke Bali dan ke Sabang. Ya Om ya, kilometer 0. Jadi untuk kalian yang pencinta Vespa boleh nongkrong bareng di sini, ngopi bareng, ngoprek juga bisa di sini. Perlengkapannya, toolkitnya juga ada kalau mau ngoprek bareng. Dan di dalam juga ada motor teman-teman juga ya Om Bams ya? Ada. Ada juga beberapa yang lagi kita garap juga sih. Kayak misalnya temen gitu yang kayak misalnya temen adik gua nih banyak juga gitu yang baru-baru main Vespa gitu. Mereka kan juga kadang masih belum ngerti juga gitu loh Mas. Nah, ya kita bantu garap aja gitu sih. Jadi kita sebetulnya nggak terima restorasi, cuma ya kalau kenal gitu. Kalau kenal hobi, atau dan hobi, kenal atau hobi, mau minta bantuan nama kita bisa kita bantu garapin sih. Oke, jadi jangan salah paham dulu ya. Jadi di sini tuh Vespa House Garasi, tapi bukan bengkel. Bukan. Ya. Bukan bengkel. Memang garasi khusus untuk motor-motor klasik, motor antik, dan untuk menyalurkan hobi. Nah, itu dia histori atau perjalanan dari awal Om Bams ini suka sama Vespa dari tahun 2010, modal nekat, belum bisa naik Vespa, udah beli 4 Vespa sekaligus, nggak ngerti apa-apa, dan kondisi Vespanya mati. Cuma model apa yang hidup? Pajak, bukan pajak. Suratnya doang lengkap. Pajak pun mati ya Om ya? Mati. Oke. Karena pada saat itu kan orang bilang kalau Vespa nggak pernah ditilang. Betul. Gitu. Jadi makin kesini malah makin sayang, makin cinta sama Vespa, udah mulai mikirin surat-suratnya. Gue juga kita pernah ngambil dulu ya Pak, ini satu nih sama ini. Gue pernah beli waktu itu di daerah Sarua gitu, PBB, tipenya PBB yang tahun 64. Cuma itu emang pas gue coba gitu motor masih bener original gitu. Iya. Enak banget mesinnya. Cuma cat doang minusnya waktu itu. Minus cat doang. Udah repaint. Karena udah repaint. Pajangan di vilanya. Ada cocok dia, gue beli waktu itu tuh 9 juta seingat gue. Oke. Gue bawa pulang, bawa ke bengkel. Pas gue mau belah, kita kan memang kebiasaan kita gitu kan, kalau dapat motor baru kita ambil, pasti kita belah dulu mesinnya, kita bongkar, kita beresin lagi ulang, baru kita pakai gitu. Biasanya. Nah ini pas gue mau belah di bengkel, bengkelnya bilang, ini ngapain dibelah kata dia. Ini mesinnya masih original banget gitu. Masih original banget dan belum pernah dibelah gitu dari baru. Bener-bener original baru, berarti ya? Iya, unitnya. Dan gue lihat perintilannya juga semua original. Karena terus terang Vespa ini bekas display di villa. Di villa di Puncak. Jadi benar-benar display only ya? Bukan dipakai. Dari salah satu rumah villa pejabat yang sudah jarang dikunjungi, dia jogrokin itu hanya untuk di display. Pada saat dia jual, penjaga kebunnya dikasih. Dikasih ke tukang yang jaga villanya. Sebetulnya ada suratnya tapi di luar di Jambi. Dia bilang gue mesti cari, nggak usah deh gini aja kata jadi, tukang kebunnya. Nah tukang kebun yang jual ke kita. Posisinya itu motor bodong gitu, nggak ada surat. Iya, nah itu dia berarti dijual bodong. Iya. Dijual bodong. Nah kenapa gue mau beli? Karena menurut gue itu harta karun. Iya. Karena gitu loh, Mas. Banyak pertama motor enak, kedua full original. Ya, dan tipe langka VBB. Berarti itu secara karena itu kan display secara kilometer, speedometer masih hidup dong? Enggak. Udah mati. Udah mati. Oke. Nah itu begitu dapat info itu sore, langsung anak gua jam 10-11 ke Puncak. Jam 12 saya transaksi ya. Jam 12, udah jam 1 gue balik Jakarta. Gue jalan. Padahal tuh motor lama nggak jalan. Di display di villa. Dalam kaca lagi. Itu pada saat jalan ke Jakarta tuh nggak takut resiko nggak ada mati atau trouble gitu, nggak ada. Itu ngajak teman yang ngerti. Karena gue takut
Buat ya, antisipasi motor, ya? Iya, Iya. antisipasi namanya motor lama nggak nyala. Jadi pas gua ambil pun bensinnya nggak ada, olinya nggak ada. Kebetulan malam itu juga masih ada gitu bengkel-bengkel kecil deket-deket situ yang jual oli mesin. Jadi gue beli, gue isi oli mesinnya, gue isi bensinnya, gue miringin, gue bersihin karbunya dikit, Iya. hidup. Motornya. Oke, itu jadi emang ini para pejuang-pejuang Vespa nih, para pencari cuan Vespa ya memang nih. Bukan cari cuan doang. Jadi hobi dapat uang ya di sini. Iya, Vespa. investasi kita. Jadi kita beli Betul. unit. Kita misalnya kasarnya kita beli unit tahun ini harganya 20 juta gitu. Iya. Mau tahun depan kita jual ya harganya udah 30 juta, 40 juta. Betul. Investasi jangka panjang lah. Ya, betul itu. Setuju banget. Oke, Om Bams, kira-kira ada lagi nih yang mau disampaikan ke teman-teman Black Otomotif atau teman-teman pecinta motor antik, motor klasik? Nggak ada, paling itu aja ya. Motor antik tuh atau motor klasik jangan hanya untuk dipajang, sebaiknya dipakai. Tuh, Ada kepuasan gitu. ada kepuasan tersendiri pada saat kita pakai di jalan. Iya. Apalagi semakin tua, semakin banyak dilirik pas kita di jalan pasti dong. Dan Iya. jangan pernah takut mogok. Iya, karena Dia sih gitu, jangan pernah takut beli motor klasik karena takut mogok di jalan. Nggak kalau apa-apa, mau tenang aja. yang nggak mogok cari motor baru. Betul. Iya. Jadi Keluaran dealer udah pasti Iya. aman. Vespa nih bukan buat cowok-cowok yang manja. Jadi kita harus ngalamin mogok di jalan. Suka dukanya Iya. ya. Justru di situ seninya kan. Di situ seninya. Dan kita Keren motonya itu kalau rusak jangan diganti, diperbaikin. Gitu. Bukan dijual. Bukan dijual. Bukan Kita di- restore lagi kalau itu. Iya, kita benerin. Kita benerin. Jadi kalau rusak Bukan ganti part. jangan diganti part. Oke. Kita benerin gitu. Karena part Vespa itu kalau yang pakai part original umurnya panjang. Panjang. Lama. Yang penting original Lama, ya. Iya, emang sekali beli mahal, cuma umurnya panjang gitu. Yang nggak lama. Yap, cukup. Ada lagi cukup? Dah. Keren banget. Oke, makasih banyak Sama-sama. Om Bams, Maaf. Bari. Makasih udah diundang ke Vespa House Jakarta. Mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang bisa datang ke sini, main, ngopi bareng, duduk bareng. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena satu subscribe dari Anda itu bisa membuat saya semangat dalam membangun channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.